Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alfi Ma'rifah dengan NIM 12 15 01 20 132. Saya dari kelas 1C Prodi Teknik Informatika di UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyederhanaan persamaan logika dengan aljabar boolean. Sebelum masuk ke tekniknya, mari kita mengenal apa sih aljabar boolean itu. Definisi aljabar boolean. Istilah aljabar boolean pertama kali didefinisikan oleh matematikawan asal Inggris sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. George Boole berhasil menemukan hubungan antara sifat-sifat gerbang logika dasar dan suatu persamaan yang sifat-sifat aljabar, dan kemudian dikenal dengan nama aljabar boolean. Maka dari sini kita tahu bahwa boolean ini diambil dari nama penemu aljabar boolean ini. Apa sih aljabar boolean? Aljabar boolean adalah suatu sistem aljabar yang hanya memiliki dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Bilangan ini digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu terminal. Keadaan ini pada umumnya dianalogikan dengan level tegangan. Manfaat aljabar boolean. Yang pertama yaitu jumlah komponen yang diperlukan lebih sedikit. Tentu saja jumlah komponen yang diperlukan lebih sedikit karena di sini kita menyederhanakan dari persamaan yang banyak gimana sih ngomongnya? Karena kita menyederhanakan persamaan, makanya jumlah komponen yang diperlukan pun lebih sedikit. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih murah. Tentu saja biaya yang kita butuhkan lebih murah karena komponen yang kita perlukan pun lebih sedikit. Kemudian waktu yang diperlukan untuk membuat rangkaian pun lebih singkat. Yang keempat, waktu respon atau tanggapan rangkaian menjadi lebih cepat karena delay atau waktu tunda rangkaian berkurang. Yang kelima, ukuran atau dimensi fisik rangkaian lebih kecil. Yang keenam, bobot rangkaian lebih ringan. Dan yang ketujuh, analisa rangkaian lebih mudah. Kemudian kita masuk ke istilah yang ada di aljabar boolean. Istilah yang ada di aljabar boolean yang pertama yaitu 1. Angka 1 ini biasa disebut sama dengan true. Yang kemudian 0 itu sama dengan false. Karena di aljabar di gerbang logika itu hanya mengenal dua angka yaitu 0 dan 1, atau false atau true, atau benar dan salah. Kemudian ada ini angka tambah, bentuk tambah ini dibaca dengan OR. Kemudian titik itu N atau kali. Kemudian ini action ya. Ini action atau abar. Action atau abar itu biasa juga disebut dengan not. Kemudian kita masuk ke hukum aljabar boolean. Hukum yang pertama itu hukum komutatif. Di sini ini bunyi hukum komutatif. Hukum komutatif itu berarti misal A tambah B itu sama dengan B tambah A. Berarti di sini tidak ada perubahan ya, sama saja antara A tambah B sama B tambah A, ataupun A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua itu ada hukum asosiatif. Bunyi hukum asosiatif yaitu yang pertama dalam kurung A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Kemudian begitu juga dengan bentuk perkaliannya. Kemudian yang ketiga itu ada hukum distributif. Yang pertama itu ada A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B tambah
A kali C, berarti A ini kita kalikan ke dalam kurungnya, berarti A kali B sama dengan A tambah C. Begitupun dengan sebaliknya ya, seperti ini. A tambah B kali C, berarti A-nya kita masukkan, kita kalikan yang ada di dalam kurung. Yang keempat itu hukum De Morgan. Yang pertama hukum De Morgan tuh A, B, C not, ya ini dibaca not, bar, sama saja A, B, C not itu sama dengan A action, tambah B action, tambah C action, tambah D action. Yang kedua itu ada A tambah B tambah C tambah D not, sama dengan A action kali B action kali C action kali D action. Yang kelima ada hukum 0/1. Ya. Itu berarti 0 action. 0 action itu sama dengan 1 dan 1 action itu sama dengan 0. Maaf ya, ini ke-6, salah. Ya, hukum ke-6 itu hukum hasil kali. Yang pertama itu ada A tambah dalam kurung A action B itu sama dengan A tambah B. Begitupun sebaliknya ini. A kali dalam kurung A action tambah B sama dengan A kali B. Yang ke-7 berarti ya ini. Yang ke-7 ada hukum N. Yang pertama itu A kali 1 sama dengan A. Yang kedua A kali 0 sama dengan 0. A kali A sama dengan A, dan A kali A action itu sama dengan 0. Yang ke-8 ada hukum OR. Hukum OR berbunyi A tambah 1 sama dengan 1, A tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A tambah A action sama dengan 1. Kemudian ada hukum involusi, itu berarti A action diactionkan lagi itu sama dengan A. Kalau misalnya cuma A action itu berarti kan misalnya satu action itu hasilnya 0. Kalau actionnya ada 2 atau notnya ada 2 berarti dia menghasilkan angka itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada hukum penyerapan yang berbunyi A tambah AB sama dengan A kali A tambah B sama dengan A. Oke, ini berarti berlawanan ya sama ini, karena ini A action makanya B. Ini kan tidak ada actionnya makanya hasilnya cuma A. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Contoh, di sini saya punya satu persamaan logika, yaitu Y sama dengan A, B, C action, D action, tambah A action, B, C, D action, tambah A, B action, C action, D action, tambah A, B action, C, D, tambah A, B, C, D action, tambah A, B action, C, D action. Di sini kita akan menyederhanakan persamaan ini ya. Di sini ini berarti ini persamaan gerbang OR, karena di sini tambah. Ini tambah. Y ini berarti dihasilkan dari gerbang OR, sedangkan gerbang OR itu kita ambil dari gerbang N. Ini ada kita tulis di sini, ini persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita masuk, misalnya kita ambil dulu contoh 1 dan 2. Kita ambil 1 dan 2, kita tulis di sini. Kemudian kita yang sama itu ditaruh luar, kita tulis di sini. Kita lihat di sini ya, di sini tuh yang sama ada B sama D, makanya kita tulis di sini. Oke, yang sama itu kita tulis di pertama, di awal. Yang sama kita tulis sekali saja, kemudian kita buka kurung. Di sini berarti yang di persamaan 1 tinggal AC action, kita tulis AC action ditambah, ini ya tambah, jangan salah, ditambah. Di sini sisanya yang di persamaan kedua A action
C, kita tulis A action C. Kita lihat tadi persamaan yang tadi tuh tidak ada, ini tidak bisa. Tidak bisa ya, kita sederhanakan, kita tengok tadi. Hukum-hukumnya tidak termasuk dalam hukum, makanya tidak bisa kita sederhanakan. Kemudian kita ambil lagi, ini tidak bisa 1, 2, maka kita coba 1 dan 3. 1 dan 3. Yang sama kita taruh luar, yang sama itu ada A, C, D action, ya ini sama, tengok ini. Ini sama, jadi kita taruh di sini. Kemudian yang beda kita taruh di dalam kurung di persamaan 1, yang beda itu B sama B action dalam kurung. Maka ini berarti hasilnya nih, ini B tambah B action itu hasilnya 1. Setiap persamaan misalnya ya sama di sini A tambah A action itu hasilnya juga 1 gitu. Berarti kita dapat persamaannya ini ya, A C action dan D action. Kemudian kita coba lagi 3 dan 4. AB action, CD action ini bentuknya sama ya, sama ini. Berarti itu tidak bisa. Nah, ini kan ini udah 1 dan 3. Ini 3 dan 4 lagi. Karena itu di sini kita memiliki persamaan. Dari situ kita mengambil syarat. Syarat yaitu tidak boleh menyederhanakan persamaan yang sudah disederhanakan. Kenapa tidak boleh? Karena jika misalnya 1 dan 3 udah kita sederhanakan. Kemudian kita 3 ini bisa disederhanakan dengan 6, bisa disederhanakan dengan 4. Itu tentu tidak menjadi penyederhanaan persamaan, malah makin banyak ya persamaannya. Oke, kemudian kita ngambil contoh di persamaan kedua dan persamaan kelima. Nih, kita yang sama kita taruh di ini, yang sama itu berarti B, C, D action ya, antara persamaan 2 dan 3. Maka kita taruh di nih. Ini sama ya bentuknya, ini berarti A action tambah A itu sama dengan 1, berarti hasilnya B, C, D action. Kemudian dari sini 1, 3 udah. Nih ya, 1 udah, 3 udah, 2 udah, dan 5 juga sudah. Berarti yang belum adalah 4 dan 6. Maka kita tulis di sini. Yang sama itu AB action J taruh luar. Yang di dalam kurung ada D action sama dengan ini. Berarti hasilnya adalah AB action C action. Maka kita mendapatkan penyederhanaannya menjadi A. Menjadi Y sama dengan A action, D action, tambah B, C, D action, tambah AB action C. Nah, sederhanakan dari ini ada 6 persamaan menjadi 3 persamaan logika. Kemudian ini contoh kedua. Di sini ada 7 persamaan. Kita ambil, ini langsung saja ya, sudah saya jawab. Yang ini 1, 2 ini tidak bisa. Coba kita lihat 1, 2 ini yang sama itu cuman B. Berarti selainnya beda, itu tuh tidak bisa disederhanakan. Langsung saja 1 dan 6. Ini hasilnya. Nih, yang sama kita taruh di luar. A action, B, D, C action 1. Nih. Kemudian 2 dan 4 yang bisa. Nih, hasilnya A, B, D action.
Kemudian 3 dan 7 hasilnya action, BC action, 5 dan 2. Nah, di sini loh, tadi katanya kan tidak boleh menyederhanakan persamaan yang udah disederhanakan. Kenapa di sini ada 2 persamaan duanya kita sederhanakan 2 kali? Nih, karena pertama, nih ya, kita memiliki, berarti kita mempunyai syarat. Berarti kita tuh punya visi untuk menyederhanakan persamaan logika. Kita menyederhanakan persamaan logika itu harus menyederhanakan persamaan yang belum kita sederhanakan. Makanya tuh tadi kan ini udah ini ya 1, 6, sisa tinggal 5. 5 belum kita sederhanakan, makanya ini harus kita sederhanakan. Kita punya misinya yaitu menyederhanakan persamaan. Kita memasangkan persamaan ini dengan persamaan yang lain agar bisa disederhanakan. Makanya kita dapatlah hasilnya ini. Nah, gitu ya kurang lebih dari saya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.